Saat dalam perjalanan, Sui menjelaskan kalau kita semua bakalan ke daerah pegunungan untuk melihat secara langsung ketika reruntuhan terbuka ya. Tapi para murid gak boleh masuk, melainkan hanya mengamati dari jauh aja. Ada banyak banget ya reruntuhan yang berada di dunia ini, dan itu selalu dicari-cari setiap orang. Karena di dalam reruntuhan ada banyak barang-barang berharga. Paling utama itu mata formasi dan senjata sihir. Bahkan obat-obatan yang jarang ditemuin di dunia biasa juga ada di sana. Bagi siapapun yang bisa mendapatkan mata formasi udah pasti bisa menyelesaikan reruntuhan tersebut. Sedangkan kalau nggak ada seorang pun yang mendapatkan mata formasi, orang-orang di dalamnya bakalan terjebak di sana seumur hidup. Umumnya orang yang memiliki rank D ke atas bisa bertahan di dalam reruntuhan ini. Karena kalau sekalinya masuk ke reruntuhan pasti ada orang lain yang memperebutkan hal yang sama. Otomatis jadi pada berantem-berantem kan. Dan ya nggak cuma itu doang, tapi banyak rintangan-rintangan yang bakal dihadapi dalam reruntuhan tersebut. 怎么这么神秘？会不会也给我们发一些好东西啊？像我这种刚到1级的，进去的恐怕自身难保。别说你们这些 F 级的了。 Singkat cerita, sampailah mereka di kaki gunung. Si Fei menjelaskan kalau operasi kali ini jangan sampai dibocorin ke siapapun. Rahasia harus terus terjaga di antara kita semua. Bagi yang melanggar bakal dijatuhi hukuman militer. Kemudian si Fei ini menyuruh mereka untuk makan malam terlebih dahulu. Setelah itu Sui mengatakan sehabis makan malam ini Lu Su harus latihan kultivasi karena energi spiritual di kaki gunung reruntuhan ini bener-bener melimpah. Nah, sehabis selesai makan nih ya, Lu Su tuh gak latihan guys. Ya gimana mau latihan gitu, lawang kultivasinya beda sendiri. 这我可怎么修炼啊？哪有人一边修炼一边唱小星星的呀？对了，我也不一定要唱小星星啊。北邙山。 Oke, Lu Su kepikiran buat godain Liu Li guys, biar bisa nambahin saldonya. Terus abis itu gacha buah spiritual. Dilakuin lah terus-terusan cara ini sampai Liu Li nyerah anjir. Sedangkan Lu Su berhasil ningkatin kultivasinya. Ini agak licik sih, tapi mau gimana lagi gitu kan. 班长，班长，班长，班长，吃了瓜子头上会长出西瓜哦。我当时就不信了，这一定是骗小孩的。我能饶？班长，我说咱俩还掰手腕吧，咱们掰手腕好吧，掰手腕吧，掰手腕吧。你猜怎么着？果然是林班长，你想说吃西瓜就掰。天上，天上，什么都没有。Setelah itu Lu Su keliling sebentar bersama Sui, dan Lu Su tuh agak bingung sama kabut-kabut yang ada di sekitaran gunung. Sui menjelaskan kalau itu ruang untuk masuk ke dalam reruntuhan. Jadi kalau udah masuk sana udah pasti harus dapetin mata formasi biar bisa keluar dari reruntuhan. Lalu tiba-tiba Yi Shen menyuruh para murid untuk turun gunung karena kabut reruntuhan di luar prediksinya. Para murid terus berlari tapi sayangnya semua terlibas kabut tersebut dan masuk ke dalam reruntuhan secara nggak sengaja ya, termasuk Lu Su dan Sui. 李叔，江疏一，快撤退！Lu Su terlempar ke sebuah hamparan tanah luas yang bener-bener misterius. Tidak ada orang di sekelilingnya, melainkan ada zombie-zombie yang muncul dan menyerang Lu Su guys.
Lusu berhasil mengatasi zombie tersebut, tapi ternyata nggak cuma satu zombinya, melainkan banyak guys yang muncul-munculannya. Lusu ini berlari dan berhasil menjauhi zombie tersebut, dan dia mengerti kalau ada zombie tuh kudu lari aja. Kalau mau lawan sekalian serang pala aja gitu, biar langsung mati ya. Kemudian Lusu melihat sekelompok orang dan murid khusus lain yang berlari juga, dan salah satu dari mereka ada yang terkena serangan dari zombie. Maka itu Lusu segera menolongnya dengan kapak yang dia ambil dari zombie tadi.要不要去帮他？要不再看看吧。我觉得他一个人能对。 Lusu gak ditolongin guys ya. Mereka tuh malah ngira yang membuat Lusu rank F jadi kuat ya karena dia punya senjata gitu. Jadi mereka gak ada niatan ngebantu gitu, ngebantu Lusu biar nanti bisa ngambil kapaknya. Jahat. Setelah Lusu selesai bertarung, sekelompok orang ini meminta Lusu untuk tinggal bersama mereka. Tapi jelas dia gak mau kan. Karena mereka tadi tuh cuma ngeliatin doang gitu. Sebagai gantinya Lusu ini berniat baik untuk meninggalin kapak ini biar mereka tuh bisa bertahan hidup. Sekaligus ngasih tahu cara ngelawan dan menghindari para zombie. Tambahan dari manhwanya guys ya. Setelah Lusu tuh pergi dari sana, mereka rebutan kapak ya. Tadinya mereka kira kan kapak ini bisa membuat orang jadi kuat gitu. Karena Lusu tadi aja bisa ngelawan zombie padahal dia rank F ya. Sama kayak mereka gitu. Tapi saking riwahnya rebutan kapak ya, beberapa dari mereka jadi terbunuh oleh zombie gitu. Dan hanya tersisa yang cewek dan temennya aja guys. Ini sumpah goblok sih. Kembali ke alur Tonghua. Pertarungan Lusu masih berlanjut. Sumpah guys, ini tuh kudu siap siaga gitu ya. 24 jam kudu melek sekaligus bertarung terus-terusan, nggak ada hentinya gitu. Kalau berhenti malah Lusu yang dikeroyok sama zombie kan. Tapi untungnya aja dia tuh udah dibekali cara berpedang sama kakek Lee gitu. Matahari mulai terbenam. Lusu tuh harus cepat-cepat mencari tempat persembunyian. Tapi saat perjalanan gak sengaja dia itu nemuin sesuatu yang terbang di udara. Ternyata itu suar dari orang lain ya yang berada di lubangan tebing. Lusu menduga kalau dia adalah mata-mata dari tempat lain yang akan berburu mata formasi juga. Karena di daftar nama sistem gacanya nama ini orang pakai angka ya. Jadi tuh Lusu kudu waspada dengan orang ini dan terus-terusin melotot ya. Melototin dia sampai malam guys. Lusu memanfaatkan keadaan ini untuk grinding saldo gacanya anjir. Lama-lama karena murid tersebut kecapean. Jadi dia tuh ngajak kenalan lah. Dia bernama Chang Huan Yue. Sedangkan Lusu mengenalkan dirinya sebagai Liu Li guys. Sengaja ini ya biar identitasnya itu gak ketahuan. Sama kayak lawannya gitu. 哪个城市的？我叫常恒月，我南阳城大员班的，叫刘礼，我就是南阳城的。 Karena kelas khusus ini nggak cuma di sekolah Lusu ya. Jadinya tuh dia nanya apakah kelas khusus orang ini menyiapkan suar kayak gitu. Soalnya di tempat Lusu tuh gak dikasih dan orang tersebut tuh bohongin Lusu ya. Aslinya dia kan itu mata-mata. Nah sebelumnya bos dia itu ngasih senjata suar. Biar pas masuk ke reruntuhan bisa nyari satu sama lain. Kemudian mata-mata itu ingin kabur dengan alasan kalau dia sedang ada urusan lain sebagai ketua kelas. Untuk menemukan kembali rekan-rekannya yang terpisah. Nah Lusu jelas ngikutin lah ya. Dia nggak mau lepasin mata-mata ini gitu. 好巧，我也是班长呢，我跟你一起去吧。Saat perjalanan, para zombie itu kembali bermunculan. Nah, mata-mata itu menyuruh Lusu untuk memberikan pedangnya. Jelas Lusu nih ngisengin kan, sengaja gitu.
Kemudian Lusu mengajaknya untuk mencari tempat istirahat. Dan mata-mata ini pun setuju ya. Setelah dapat tempatnya, mereka berdua tuh gak ada yang tidur dong ya. Sama-sama saling ngejagain nyir. Yang satu jaga-jaga biar nggak dibunuh ya kan, yang satu lagi jaga-jaga biar nggak kabur. Sampai pagi mereka begitu terus nggak tidur-tidur ya. Setelah itu Lusu ini kelaparan kan, dan izin ke mata-mata itu untuk kencing sebentar. Dan nggak lama kemudian Lusu ini nyamperin mata-mata itu lagi. Dia udah bener-bener dongkol ya gara-gara si Lusu ini gitu ngerjain mulu dari tadi. Jadi ya langsung gas berantem aja lah.要是小鱼在这儿就好，杀人。但若这修行之路注定如此，我也要走下去。 Di sisi lain, Sui dan Cao Qingce juga bertahan hidup melawan para zombie demi melindungi murid lainnya. Mereka sama-sama bertemu dengan mata-mata guys. Ada yang nyamar dan juga ada yang langsung nunjukin dirinya. Mereka langsung menghabisi mata-mata itu dan harus cepat-cepat menemukan murid lain agar semuanya terlindungi. Di Tonghua tuh nggak disorot guys bagian Sui-nya, jadi ku tambahin dari manhwa aja ya. Bacanya seperti biasa di komiku.id gitu. Di Tonghua-nya tuh cuma scene ini ya, scene ini doang yang bagian Cao Qingce lagi berantem gitu. Itu pun bukan bunuh mata-mata tapi ya zombie berkuda biasa. Lanjut ke alur. Setelah mata-mata itu berhasil dibunuh, Lusu pun melanjutkan perjalanannya dan sampailah dia di suatu tempat yang hijau banget guys. Kemudian dia itu melihat ada apel dari sebuah pohon yang ternyata itu adalah tempat tinggal para tupai-tupai yang hidup di reruntuhan. Karena Lusu nggak mau makan tahu busuk terus-terusan, jadi dia ambillah ini apel-apel kan. Tapi malah tupainya ngamuk-ngamuk guys. 我可不是怕你们，等我吃完果子，我会还回来的。Setelah berjalan jauh banget Lusu ini bingung gitu. Dia ngerasa kayak ngitarin reruntuhan gitu, gak nyampe-nyampe di tujuan akhir. Jadi dia tuh berpikir kalau sumber utama atau pusat reruntuhan ini ada di bagian tengah-tengahnya. Nah maka itu Lusu tuh berniat untuk kembali ke tempat hutan apel tupai tadi. Tapi tiba-tiba dia dihalangi oleh sekelompok serigala. Mau gak mau dia tuh harus tetap balik ke hutan. Jadi terpaksalah dia terabas dengan cara berlari sekencang mungkin guys. 等我回来，非给你们果树全薅秃了！我，哎呀，连狼也开了灵智啊！ Dia dikejar serigala sampai malam-malam, udah gila. Setelah berhasil lolos dari kejaran serigala, Lusu tuh bertemu dengan orang yang sebelumnya udah dia tolong. Lusu menanyakan ke cewek yang dia kenal tadi, kenapa orang-orang yang bersamanya jadi makin dikit. Kemudian cewek ini menjelaskan kalau itu gara-gara Lusu yang memberikan kapak tanpa ngasih tahu yang bakal megang siapa. Jadi beberapa temen cowoknya rebutan kapak itu dan para zombie bermunculan jadi makin banyak. Mereka nggak sempat ngelawan gara-gara masih rebutin kapak. Lusu berpikir padahal dia tuh niatnya baik ya, mau ngasih kapak ini secara gratis tanpa susah payah ke mereka. Dia tuh gak nyangka hasilnya bakal jadi kayak gitu. Malah si cewek juga nyalain Lusu kan, gimana gak dongkol ini. Ini cewek juga sempet-sempetnya ngerayu Lusu gitu buat melindungi mereka semua anjir, gak tahu diri emang ya. 你既然更有能力，你能不能留下来在这里保护我们？你很幽默呀。好吃吗？啊，挺好吃的。 Ini cewek ngerayu-ngerayu lagi. Aduh, biar dapat apel juga gitu. Di pertarungan sebelumnya itu kan kelompok mereka sengaja nggak ngebantu Lusu. Jadi ya dia males ngasih makanan ini. Mendingan mereka ambil sendiri aja ke hutan. Arahnya juga udah ditunjukin Lusu kan. Musuh-musuh yang dihadapin juga udah dikasih tahu sama Lusu. Semuanya dikasih dah info-infonya. Kemudian salah satu dari mereka terpaksa mengancam Lusu untuk membagi makanannya. Tapi Lusu tuh tetap gak mau dan mengambil kapak tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Dan gak disangka
sangka ternyata naluri baik Lusu itu meninggalkan 2 buah apel untuk mereka guys. Ini bener-bener udah cukup karena sekali makan apel itu udah pasti langsung seger. Udah dijahatin, diremehin kayak apapun tetap baik hati. Aduh. Selanjutnya dia akan mencari mata formasi karena sampai sekarang benda itu masih belum didapetin siapa-siapa. Mau nggak mau Lusu tuh harus bertindak. Dia juga mengatakan dalam hatinya kalau dia bukan pahlawan. Yang dia inginkan hanya kembali ke rumah dan bertemu dengan keluarganya, yaitu Xiaoyi. 还没有人找到阵眼，要不我去找吧。 Saat di perjalanan Lusu bertemu dengan zombie berkuda dan dia itu langsung nyerang Lusu pakai tombak nyir. Untung aja dia bisa ngatasin itu dan sekalian nyolong tombak zombinya guys. 这我也看得懂事，放手！ Lusu berhasil lolos dan terlihat zombie tadi tuh kesel-kesel. Gara-gara tombaknya udah diambil kan. Jadi ya dia pakai pedang biasa dah. Lusu pun kembali melanjutkan perjalanan ke pusat reruntuhan sambil memburu senjata dari zombie berkuda guys. Di sisi lain sekelompok zombie berkuda tadi bertemu dengan anggota jaringan. Mereka mengira kalau zombie pakai pedang ini pemimpinnya ya karena dia yang paling beda sendiri. Anggota jaringan lain berpikiran mungkin aja zombie itu bukan pemimpinnya, melainkan terpaksa bawa pedang gara-gara senjata utamanya hilang gitu. Yang lainnya pada kebingungan lah. Masa zombie-zombie di sini bisa kehilangan senjatanya? Nah, karena ragu-ragu jadi ya ditembak aja lah di zombie kan. Pada kabur guys. Jelas mereka ini kaget ya karena salah target gitu. Tapi sekarang mereka paham kalau zombie yang mereka bunuh emang beneran senjatanya hilang guys. Tak lama kemudian mereka nggak sengaja ngeliat Lusu yang sedang mengintai para zombie. Tadinya pada niat mau bantuin kan. Tapi Lusu nih sengaja ngambil senjatanya doang jir. Dia punya rencana untuk mengalahkan zombie-zombie tersebut guys. 等一下，怪不得刚才的骷髅没有长矛。 Mereka yang melihat ini bener-bener sangat yakin gitu ya. Kalau zombie sebelumnya yang mereka bunuh itu emang beneran senjatanya hilang. Nah itu gara-gara diambil sama Lusu. Anggota jaringan bingung karena buat ngambil senjata zombie ya ataupun musuh di reruntuhan itu seenggaknya kudu punya rank D ke atas. Atau bisa juga pakai kekuatan fisik walaupun berada di bawah rank D gitu. Tapi jelas kalau yang itu kewalahan. Nah salah satu murid di sana mengatakan kalau di kelas khusus cuma satu orang yang bangkitin kekuatan fisik sendiri dan kualifikasinya itu F ya, yaitu cuma Lusu doang. Sedangkan yang lainnya belum bangkitin kultivasi apa-apa walaupun punya kualifikasi rank F, E atau rank B kayak si Liuli guys. Lanjut ke Lusu. Para zombie berkuda masih mencari-cari keberadaannya ya. Setelah Lusu berjalan untuk memburu senjata kembali, tiba-tiba zombie berkuda mengepungnya. Tapi tentu saja itu tak masalah bagi Lusu. Dia bisa solo menghabisi zombie tersebut ya. Abis guys ya, beneran solo versus squad anjir. Lusu kegirangan lah bisa ngambil banyak senjata zombie. Toh dia juga udah punya kekuatan fisik, jadi gampang bawanya gitu. Setelah itu Lusu kembali istirahat sebentar untuk meningkatkan kultivasinya. Di sisi lain, kelompok jaringan sedang menuju ke pusat reruntuhan juga. Jadi otomatis jalur yang mereka lalui itu sama dengan Lusu guys. Kemudian salah satu anggota jaringan melaporkan kalau di dekat sana ada zombie berkuda lain berjumlah 9 biji yang lagi ngejer satu orang gitu. Udah pasti Lusu kan kalau yang dikejar nih. Nah mereka tuh berniat untuk membantu Lusu dari jarak jauh karena 9 zombie ini banyak guys. Melebihi jumlah zombie sebelumnya. Dan mereka masih ngira kalau Lusu tuh rank F ya. Kasian. Tapi ketika mereka akan bersiap-siap menyerang para zombie, Lusu udah nyerang duluan ya.
愣着，去支援啊！这个吕叔哪来这么多长矛？上午那队骷髅兵。 Anjing 9 biji dikalahin sendirian. Jelas pada kaget kan, kok bisa rank F begini gitu. Kemudian Lusu ini nggak memperbolehkan senjata-senjatanya diambil mereka karena dia berniat mau jual-jualin ini biar dapat duit, teman-teman. 来来来，我这长矛配刀盔甲应有尽有，物美价廉。买的时候8600，国内卖12000。换把刀，成，换了，瞧一瞧，看一看了啊！还有人要买吗？哎，这 Kayak mendadak lagi. Di antara mereka-mereka yang beli senjata, Lusu mengetahui ada beberapa dari mereka yang menyamar menjadi anggota jaringan dan murid. Tapi Lusu membiarkannya terlebih dahulu ya. Setelah menyisakan tombak-tombak, Lusu dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanan ke pusat reruntuhan. Dan malam hari pun tiba. Semua terlihat kelelahan kecuali Lusu, guys. Para anggota jaringan juga kelelahan karena selalu memikirkan cara melindungi para murid. Kemudian Lusu yang melihat perjuangan mereka ini memberikan buah apel yang dia bawa, dan seketika semua anggota jaringan jadi seger kembali. Saking hebatnya buah ini, teman-teman. 我感觉我一点都不累了，也不饿也不渴了。这是什么果子？这是。 Tiba-tiba hawa di sekitar tebing menjadi sangat-sangat mencekam, guys. Karena ada arwah atau roh jahat gitu yang mengganggu dan akan menyerang mereka. Belati Lusu bereaksi, guys, di sini. Nah, pas roh jahat ini nyamperin Lusu, tiba-tiba pada ketakutan terus kabur, anjir. 现在可不能出来。 Gokil, gokil. Lusu baru menyadari kalau belati miliknya adalah musuh dari roh jahat ini. Jadi dia berniat ingin mencari dan menggali energi spiritual tersebut, biar nanti ke depannya dia bisa pakai kalau lagi ada keadaan kayak gini. Singkat cerita, sampailah mereka ke pusat reruntuhan. Lusu kembali berjualan dan tiba-tiba ada teman Lusu yang mengatakan kalau dirinya dipanggil anggota jaringan surgawi untuk berkumpul rapat bersama dengan Cao Qingse. Petinggi bernama Chong Yutang ini menyuruh Lusu untuk tidak menjual sisa tombak, dan juga mereka berdua harus ikuti instruksi dari petinggi jaringan surgawi. Jaga-jaga ya, jaga-jaga aja kalau ada mata-mata di sekitar sini. Kemudian Yutang ini mengetes kedalaman pusat reruntuhan dengan menggunakan belatinya. BTW dia itu rank C ya, guys. 这是 C 级修行者才能养出的本命飞剑，只能养一柄吗？嚯！下面其实只有100米高。 Setelah memeriksa kedalaman, mereka harus menunggu keputusan lebih lanjut lagi karena reruntuhan ini agak berbeda dari yang lain, teman-teman. Kemudian Lusu pun memeriksa sistem gacanya dan dia menemukan nama 9 mata-mata yang ada di dalam sini ya. Tapi untuk sekarang Lusu nggak bisa mengetahui siapa-siapa aja orangnya. Jadi dia bakal menunggu di waktu yang tepat. Lalu muncullah Yisen yang bawa pohon buah apel tupai tadi, guys. Sumpah ini tuh nggak ngotak, boy. 你比我狠。 Ada bos tupai ngikut, nyir. Awalnya ini tupai ngamuk-ngamuk sampai sedih kan gara-gara apelnya dimakan. Tapi Lusu ini ngasih apel ke dirinya. Dan ya wes, jadi si tupai ini nempel terus gitu kan sama Lusu. Suyi yang baru sampai pun mendatangi Lusu. Tiba-tiba mata-mata di sekitar sana muncul di hadapan Lusu agar bisa mendapatkan senjatanya. 概不赊欠。 Lusu menyadari kalau itu mata-mata ya, jadi dia tuh bakal terus mengintainya biar nggak lepas, guys. Lalu anggota jaringan kembali rapat dan kali ini mereka harus mengikuti instruksi Yisen. Untuk malam ini mereka harus istirahat terlebih dahulu biar punya energi lagi keesokan harinya.
Nah, di sisi lain Xiaoyi ini bener-bener kesel guys di rumah ya. Karena Lusu gak ada kabar sama sekali gitu. Ngambek-ngambek sana sini gitu kan. Padahal aslinya kangen aja gitu kan. Hihi. Sampai-sampai Xiaoyi rela nungguin Lusu di daerah pegunungan loh. Dia bawa bekal snack juga ke pohon tempat dia duduk gitu. Awalnya mau dihabisin sendirian kan. Tapi karena dia sayang sama Lusu, jadi dia bakal ngebagi snack-snack ini ke Lusu juga guys. Kembali ke tempat Lusu, saat mereka semua tertidur lelap, para mata-mata ini diam-diam bertindak guys. Mereka segera masuk ke lubang tebing, tapi ternyata Lusu ini menyadari pergerakan mata-mata yang dia incar tadi. Jadinya mata-mata itu berhasil ditangkap dan terpisah dari rekan-rekan mata-mata lainnya.你是不是想下去独吞阵眼？ Di sisi lain, mata-mata udah sampai di bawah lubang tebing dan ternyata mereka itu ada banyak guys. Lebih banyak dari yang Lusu temuin tadi gitu. Oke, kembali ke Lusu. Karena mata-mata ini nggak leluasa dan kesel ya gara-gara Lusu merhatiin dia mulu, jadi dia langsung menyerangnya. 是不是想偷摸下坑洞独吞阵眼啊？独吞阵眼啊！ Lusu nggak menyerang balik, tapi dia tuh sengaja membangunkan orang-orang agar mereka tahu keadaan yang dialami sekarang. Tentu saja Yisen juga mendengar teriakan Lusu dan dia pun langsung menyerang mata-mata itu tanpa ampun.不应该留个活口审问一下的吗？ Karena hal ini, semua anggota jaringan akan langsung turun untuk mengambil mata formasinya. Sedangkan para murid akan tinggal di atas sampai reruntuhan ini diselesaikan. Lusu dan Cao Qingce udah pasti ikut kan? Karena cuma mereka berdua yang paling menonjol dan terlihat skillnya di reruntuhan ini. Terlihat mata-mata tadi udah mati guys, tapi masalahnya mereka ini malah jadi menyatu dengan roh yang ada di reruntuhan. Lusu dan anggota jaringan belum mengetahui ini, maka itu mereka tuh nyelonong masuk aja gitu. Pas udah sampai di dalam ternyata ada banyak banget roh bermunculan ya. Nah, pada gelut-gelut kan di sini. Tapi sayangnya banyak roh yang takut sama Lusu guys. Jadi dia tuh gabut njir. 新觉醒者这么无敌的吗？不高兴，我也很绝望啊！怎么回事？什么？怎么了？ Satu anggota jaringan terbunuh. Dan dari tadi nih Lusu dapat sinyal-sinyal mulu ya dari belatinya. Jadi dia lakuin lah suruhannya. Malah kena roh mata-mata tadi guys. 提醒我左侧，什么都没有。哎呀，为什么感觉更说不清了？你真是蒙的！我说我是随手抽一下的，你们怕是不信啊？ 咋就不相信了呢？ Untung nggak ketahuan kan rank aslinya Lusu tuh tingkat apa. Tak lama kemudian datanglah ratusan zombie yang akan melawan mereka, termasuk bosnya sendiri yang pakai kuda ini guys. Yi Xiao mengira kalau tombak yang dipegang bos ini adalah mata formasi, jadi doi akan melawannya one by one, sedangkan anggota jaringan lain akan melawan para zombie lainnya. Cao Qingce ikut melawan juga guys. Nah, Lusu ini yang kasihan, zombie aja sekarang malah ketakutan lawan dia kan, jadi gak ada kerjaan gitu. Gara-gara gabut, Lusu tuh jadi masuk ke dalam base musuh. Pas dia diarahin belatinya sampai ke rumah paling pojok, ternyata mata-mata tadi udah nungguin guys.
Lu Su pun kembali melanjutkan ke dalam rumah. Di sana dia nemuin patung batu yang gerak-gerak guys. Dan lagi-lagi dia itu takut sama belatinya Lu Su anjing.爷，还不乐意啊？ Di luar, Cao Qingce dan anggota jaringan masih terus bertarung dan bener-bener gak ada habisnya zombie-zombie ini guys. Lalu Cao Qingce ini khawatir ya karena dia mengetahui kalau Lu Su berada di dalam sendirian. Yi Xiao masih terus bertarung tanpa henti. Dia sempat terpojok juga guys. Tapi tetap mereka ini seimbang ya. Sedangkan para anggota jaringan udah mulai melemah guys. Karena pertarungan yang lama ini bener-bener menguras tenaga. Terlebih lagi zombinya tuh gak habis-habis lah. BTW ini aku bingung juga ya jelasinnya gimana kalau lagi ketarung-tarungan begini. Enakan ngasih klip scene-nya sih. Tapi ya kalau kelamaan kena copyright juga. Rewot ya, riweh gitu. Konten alur cerita riweh pokoknya. Tiba-tiba bos ini berhenti menyerang karena ternyata Lu Su tuh berhasil menemukan mata formasi guys. Tapi Lu Su masih belum paham ya di sini. Nah bos tadi mengejar Lu Su dan Yi Xiao baru ngeh kalau tombak yang dia incer dari tadi tuh bukan mata formasi gitu. Kemudian Lu Su mengambil mata formasi itu tepat di saat para anggota jaringan udah mulai terpojok dan bener-bener pasrah dengan keadaan saat itu. Reruntuhan berhasil diselesaikan. Para murid juga beberapa ada yang dirawat langsung akibat luka yang cukup parah. Su Yi disuruh Si Fei untuk mencari Lu Su, tapi dicari-cari tetap belum ketemu guys. Cao Qingce juga sama ya, dia lagi nyari keberadaan Lu Su. Di camp, Si Fei mencatat barang-barang dan senjata yang murid dapatkan dari reruntuhan. Kemudian Su Yi melaporkan kalau dia sama sekali nggak nemuin Lu Su di mana-mana. 老师，不行，哪儿都找不到李树。小的这次立了大功，你们都没人见到他吗？ 点了条命，没啥大事。话说曹青瓷跟我说要来这儿登记上交武器。Untung nggak kenapa-napa ya kan. Maklum guys, maklum karakter utama. BTW anggota jaringan juga nggak tahu ya kalau misalkan mata formasi ini ada di tangan Lu Su guys. Kemudian Lu Su ini bertemu dengan Xiao Yi yang masih setia menunggu di pohon pegunungan. Dan akhirnya dia bertemu kembali dengan Xiao Yi yang bener-bener mengkhawatirkan keadaannya. Saat sampai di rumah, Lu Su berpapasan sama nenek dan kakek Li. Lu Su berterima kasih karena selama dia pergi mereka membantu merawat Xiao Yi di rumah. Terlebih lagi Lu Su berterima kasih kepada kakek Li karena dia tuh udah ngajarin Lu Su cara bertarung dengan pedang. Kemudian kakek Li ini menyuruhnya untuk istirahat ya. Jadi itu besok gak usah latihan pedang dulu karena bertahan hidup di reruntuhan itu bener-bener capek guys. Tapi Lu Su gak mempermasalahkan itu. Dia tetap bakalan latihan seperti biasanya bersama kakek Li. Saat udah di dalam
dalam rumah, Lusu memberikan pil roh yang tadi dia tangkap pakai kekuatan belati kepada summonan rampok rank D-nya Xiaoyi guys. Tapi efeknya nggak ada apa-apa anjir, malah tawa-tawa doang gitu. 上次把我的猪儿炸了，这次这个又开始傻笑。 Kemudian Lusu juga memberikan buah apel reruntuhan sekaligus tupai yang dia bawa ke Xiaoyi. Xiaoyi di sini tuh seneng banget ya, karena punya peliharaan tupai imut begini. Nah, pas di kamarnya, Lusu nih nyoba masuk ke alam bawah sadarnya untuk melihat isi mata formasi pegunungan ini guys. Dan ternyata di dalamnya masih ada tombak-tombak yang disimpan dir. Berarti gak semua tombak dikasih ke si Fei ya. Terlebih lagi seluruh tempat terakhir runtuhan ada di dalam mata formasi itu. Jadi Lusu bisa ke sana kapan aja kalau dirinya udah bertambah kuat. Lusu juga berpikiran kalau mata formasi ini juga berfungsi buat nyimpen-nyimpen barang-barang. Jadi enak dah. Dan tak lama kemudian Xiaoyi manggil-manggil Lusu guys, karena dia tuh khawatir kalau Lusu kenapa-napa ya. 李叔，你怎么了？李叔，没事没事。明天我带你去吃好吃的，顺便再给咱家买台新冰箱。我真没事，只是神识去别的空间游走了一下。 Singkat cerita, mereka berdua membeli elektronik untuk kebutuhan rumah dari hasil penjualan barang-barang Lusu di reruntuhan guys. Nah, di sisi lain, Suecin dan Nighting sangat menyayangkan kesempatan ini karena Yi Xiao dan yang lainnya gagal untuk mendapatkan mata formasi. Malah mereka ngira itu mata-mata yang ngambil guys. Nah, jadi jaringan surgawi dan bumi kedepannya harus tetap berhati-hati dengan mata-mata yang selalu mengincar reruntuhan. Suejin mengatakan kalau Cao Qingce dan Lusu paling berkontribusi di reruntuhan dan bisa diajak langsung ke dalam anggota jaringan. Cao Qingce punya rank A, sedangkan Lusu masih rank F. Tambahan dari manhwanya. Keadaan dunia sekarang emang masih dalam masa perdamaian. Tapi di masa depan bisa aja terjadi peperangan akibat banyaknya orang-orang berkekuatan super yang menyalahgunakan bakatnya. Untuk tetap berpartisipasi mengamankan dunia tentunya harus jelajah reruntuhan. Dan juga ini ada manfaatnya teman-teman. Kalau terus-terusan berkontribusi dalam reruntuhan, pasti bisa mendapatkan ajaran kultivasi langsung oleh Nighting dan Suecin. Tapi Suecin nih nggak ngajarin sepenuhnya ya, melainkan Nighting yang bertanggung jawab full atas ajaran kultivasi tingkat atas. Dan season 1 Tawang Raoming pun selesai. Konfirmasi di akhir episode kalau ini Tonghua bakal dapat season 2 guys. Tapi aku nggak tahu juga kapannya ya. Paling ya sekitaran setahun atau 2 tahun lagi gitu. Manhwanya juga udah sampai chapter 400-an guys di bulan Maret 2022 ya. Tapi translate Inggris ya. Kalau translate Indo masih 140-an chapter. 走，回家看新电视去。